Halo, nama saya Sofian Jai, NIM 29021501114, Prodi Akuntansi, mata kuliah Artificial Intel. Ini UTS ya. Konsep Deep Learning. Pengertian dari Deep Learning. Deep Learning merupakan subbidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Networks atau disingkat ANN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan ANN. Ia mampu belajar dan mengadaptasi terhadap sejumlah besar data, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan dengan algoritma machine learning lainnya. Di deep learning ini biasanya kita menggunakan produk ini di sehari-hari. Jadi, kita nggak sadari bahwa asisten digital, Google Translate, dan voice active device atau perangkat cerdas yang bisa diaktifkan dengan suara itu adalah termasuk dari deep learning. Lanjut. Jenis deep learning. Jadi di sini algoritma deep learning ini terbagi 3 jenis kategori. Yang pertama itu deep learning for unsupervised learning, yang maksudnya deep learning tipe yang digunakan pada saat label dari variabel target tidak tersedia dan korelasi nilai yang lebih tinggi harus dihitung dari unit yang diamati untuk menganalisis polanya. Dan untuk yang kedua yaitu deep learning for supervised learning. Yang dimaksud, deep learning tipe ini digunakan pada saat label dari variabel target yang selalu tersedia dalam bentuk langsung atau tidak langsung. Kategori ini juga secara langsung memberikan kekuatan diskriminatif untuk tujuan klasifikasi pola. Untuk ketiga, hybrid deep network. Maksudnya, pendekatan tipe ini tujuannya adalah diskriminasi yang dibantu seringkali secara signifikan dengan hasil generatif atau unsupervised deep network. Tujuan lain dicapai ketika kriteria diskriminatif untuk supervised learning digunakan untuk memperkirakan parameter di salah satu deep learning generatif atau unsupervised deep network dalam kategori di atas. Jadi yang ketiga ini baru digunakan ketika yang kedua dari atas sudah dijalankan. Lanjut. Jenis algoritma. Deep learning terdiri dari beberapa jaringan saraf tiruan yang saling berhubungan. Berikut beberapa algoritmanya. Yang pertama, Convolutional Neural Network atau CNN. Kedua, Recurrent Neural Network atau RNN. Long Short Term Memory Network atau disingkat LTSM. Keempat, Self-Organizing Maps atau disingkat dengan SOM, dibaca SOM. Lanjut. Manfaat dari deep learning. Di sini ada beberapa manfaatnya ya. Yang pertama kita dapat membacanya, dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar. Kedua, dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan proses pelebalan secara manual. Keempat, memberikan hasil akhir yang berkualitas. Keempat, dapat mengurangi biaya operasional. Dan kelima, dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif. Konsep deep learning merupakan salah satu bagian dari berbagai macam metode machine learning yang menggunakan artificial neural network
atau UN. Jenis pembelajaran dalam deep learning dapat berupa supervised, semi-supervised, dan unsupervised. Artikel ini akan dibahas dalam metode seperti tadi, jadi itu sudah dibahas. Jadi kesimpulannya, jadi itulah pembahasan kita mengenai deep learning. Ia merupakan subbidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Network atau disingkat ANN. Deep learning terdiri dari beberapa algoritma dan menjadi teknologi penting bagi berbagai produk atau layanan yang kita gunakan sehari-hari. Sekian, jika ada kesalahan kata, kesalahan pembacaan, kurang jelas dalam menyampaikan kata, saya minta maaf. Terima kasih. Saya Selvian Jai, pamit. Terima kasih.